Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 coaching, supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor, kemudian di samping kanan saya ada coach, kemudian di samping kiri saya ada kuci. Mari bersama-sama kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Taufik dari SDN 1 Kertawinangun. Di sebelah kanan saya ada Lilis Mariam dari SDN 2 Pilangsari. kemudian Saya Rizka Rianawati dari SDN 1 Kalikoa. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Rizka? Alhamdulillah Pak Taufik baik. Syukur alhamdulillah ya, baik dalam keadaan baik-baik aja. Sebelum melakukan coaching nih, saya sebagai supervisor akan diskusi dulu sebelumnya melalui alur penilaian ya Bu Rizka ya. Iya, Yang Bapak. pertama nanti apakah Bu Rizka sebagai coach itu sudah melakukan sesuai dengan alur titanya, kemudian pertanyaannya apakah sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian sebagai coaching sendiri apakah sudah merespon dari pertanyaan Bu Rizka. Dan perlu diketahui oleh Bu Rizka, prinsip coaching itu nanti ada kemitraannya Bu Rizka ya. Kemudian yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi yang ada terhadap coaching. Nah, saya ingin bertanya nih sebelumnya, Iya Pak. kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu Rizka kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama kehadiran penuh ya Pak ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga itu mendengarkan aktif. Ya, dari ketiga itu kira-kira kompetensi mana yang spesifik akan Ibu Rizka jalankan ya? Oke, yang lebih spesifik itu yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, kemudian lalu apa sih indikator yang akan ingin dituju oleh Bu Rizka sebagai coach ini untuk pengembangan dan tercapaian tujuannya? Iya, di sini saya ingin menemukan solusi tentang apa permasalahan yang timbul ya Pak ya pada saat coaching. Ya, terima kasih ya Bu Rizka. Mungkin demikian dulu pra-observasi kali ini. Silakan Bu Rizka melakukan coaching dengan kucinya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lilis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Rizka. Iya Bu Lilis. Di sini kita akan berbincang-bincang ya Bu Lilis. Bolehlah sesi curhat ya Bu ya. Ibu, kira-kira ada permasalahan nggak di sekolah tentang anak-anak atau tentang yang lainnya gitu Ibu? Boleh kita sharing aja ya Bu. Gimana ya Bu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Rizka atas waktunya, dan alhamdulillah Bu Rizka bisa menyempatkan waktu untuk saya sharing hari ini. Sebenarnya hari ini ada masalah di kelas Bu. Mudah-mudahan saya bisa curhat ke Ibu, bisa ya Bu meluangkan waktu untuk saya. Iya Ibu. Oke Ibu. Ini di sini Bu ya. Apa yang diharapkan Ibu dalam pertemuan kita ini? Yang saya harapkan di pertemuan ini, mudah-mudahan saya bisa sharing dengan Bu Rizka atas permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dan dapat solusi yang terbaik buat anak-anak yang dapat masalah di kelas saya Bu hari ini. Iya Ibu. Tadi Ibu sudah mengungkapkan harapannya ya Bu ya. Kemudian apa ya Bu tujuan dari harapan yang Ibu lakukan, yang Ibu utarakan itu? Tujuannya ingin anak kami yang punya masalah ini lebih baik lagi, dapat solusi atau sesuatu hal yang kedepannya anak itu lebih baik lagi Bu atas permasalahan yang mereka hadapi Bu. Oh iya Ibu. Coba bisa tidak Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi ini apa? Baik Ibu, hari ini mudah-mudahan Bu Rizka mau mendengarkan Iya Ibu. masalah saya ya Bu ya. Iya, saya dengan senang hati Ibu akan mendengarkan cerita Ibu. Kenapa? Mana, Karena Ibu? tidak dibicarakan jadi unek ya Bu ya. Iya, Baik betul. Ibu, saya akan mulai. Saya ngajari kelas 4 Bu pada tahun ajaran baru ini. Kebetulan saya punya masalah salah seorang siswa, yaitu siswa tersebut bernama Yudi, dan kebetulan siswa itu termasuk yang cerdas di kelas Bu. Tetapi karena satu dan lain hal, anak itu sering bolos. Dalam seminggu anak itu sampai 2 atau 3 kali yang bolos, sering bolos lah anak itu.
Jadi kami ada usaha di kelas, tapi anak itu tetap dalam seminggu pasti tidak berangkat. Makanya saya hari ini pengen ketemu Bu Rizka, pengen curhat Bu tentang anak itu. Iya Ibu. Di sini anak tersebut kira-kira berapa lama Ibu suka tidak berangkatnya itu berapa lama? Kebetulan dalam seminggu pasti 3 atau 4 kali anak itu tidak berangkat. Kalaupun berangkat, anak itu tetap kesiangan, datangnya jam 7.30. Padahal kami kan udah kesepakatan kelas Ibu, jam 7 itu sudah ada di kelas masing-masing Bu. Iya ya Ibu ya. Ibu pernah tidak berkomunikasi langsung dengan murid tersebut menanyakan alasannya kenapa dia tidak masuk ke sekolah? Kebetulan kalau ngobrol dengan anak tersebut ya belakangan ini udah saya laksanakan Bu, tapi ya itu jawabannya gitu, anak tersebut punya kendala atau punya apa ya, dengan keluarganya lah, bahwa dia itu di rumahnya ada sesuatu. Mungkin saya belum begitu detail pas ke rumahnya, yang penting dia punya masalah dengan keluarganya gitu Bu. Oke Bu. Murid tersebut masih memiliki keinginan nggak sih Bu untuk berangkat ke sekolah? Saya kira pasti, kenapa? Walaupun dia kesiangan, dia tetap berangkat Bu. Berarti saya pikir anak ini mau berangkat, tapi karena satu dan lain hal, jadi anak itu kenapa tidak berangkat? Saya pikir kalau tidak mau keinginan dia, ya udahlah, udah kesiangan, dia pasti nggak berangkat. Karena keinginan dia mau berangkat sekolah, walaupun kesiangan, tetap dia berangkat Bu. Oke. Anak tersebut tinggalnya dengan siapa Bu? Kedua orang tuanya atau dengan siapa Bu? Nah kebetulan saya kan karena kasus Yudi ini tidak sering berangkat, pertama saya tanya-tanya dulu ke teman-temannya, ternyata Yudi itu tinggal sama neneknya, tidak sama kedua orang tuanya. Jadi itulah masalah Yudi, kenapa sering kesiangan atau sering bolos, kenapa di rumahnya dia itu tidak tinggal sama kedua orang tuanya Bu. Oh begitu Ibu. Lalu keadaan orang tuanya itu bagaimana Ibu? Orang tuanya di mana ya Bu? Kebetulan saya waktu itu baru tanya-tanya teman-temannya, ternyata orang tuanya tuh yang ibunya itu jadi TKW, jadi tidak tahu atau tidak komen atau tidak diperhatikan. Kemudian ayahnya juga beca, jadi itulah mungkin ekonomi rendah. Jadi Yudi itu diserahkan kepada sang nenek yang sudah sepuh. Jadi ketika pagi hari kurang diperhatikan, jadi tidak dibangunkan. Mungkin dalam satu orang tuanya pagi-pagi mungkin subuh-subuh udah berangkat beca. Jadi disitulah kendala Yudi. Kenapa Yudi itu dia anak cerdas tetapi sering kesiangan atau sering bolos Bu, begitu. Iya Ibu ya. Apakah Ibu pernah berkomunikasi dengan neneknya? Akhir-akhir ini kebetulan bulan belakangan ini saya pernah kunjungan ke neneknya, tapi ya itu pernah ngobrol, tapi orang tuanya tetap tidak bertemu Bu karena dia bekerja sebagai beca. Neneknya juga udah sepuh, ya kita ngobrol komunikasi rada terhambat. Jadi bagaimana Nek ini untuk Yudi ini, tapi neneknya iya, jadi ya curhat sekalian. Ngobrolnya ini anaknya susah, mungkin anak kecil ketika pagi-pagi tidak dibangunkan, ya itu harus teriak-teriak. Mungkin neneknya udah sepuh, jadi rada udah ya udah nggak bangun, ya sudah dibiarkan saja begitu Bu. Oke, iya ya Ibu ya. Lalu kira-kira hambatan apa yang Ibu hadapi dalam mengatasi murid tersebut ya Bu? Yang pertama hambatannya itu komunikasi dengan keluarga. Mungkin ya Yudi juga sama, kenapa anak rada tertutup kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu hambatannya komunikasi dengan keluarganya Bu. Jadi kurang komunikasi karena mungkin neneknya karena ada sepuh, yaitu jadi terhambat. Oke Bu. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, rencana saya mungkin koordinasi dengan kepala sekolah, minta izin dulu kenapa saya mau mengunjungi Yudi tidak hanya 1-2 kali home visit ya Bu ya, untuk permasalahan ini saya pikir mau menyelesaikan sampai selesai. Yang kedua, komunikasi dengan teman sejawat, kenapa tidak hanya saya yang masuk ke kelas Yudi, tetapi ada guru olahraga, saya minta bantuan untuk selalu mengingatkan atau memberikan motivasi buat Yudi. Yang kedua, guru agama, tentunya dengan teman-temannya juga saya libatkan semuanya. Mudah-mudahan usaha saya ini mendapat hasil yang baik untuk perubahan Yudi ke depannya. Iya Ibu. Kemudian di sini Ibu siapa saja sih yang Ibu libatkan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Tentunya yang pertama kepala sekolah dulu, saya koordinasi dengan kepala sekolah. Kenapa? Ketika saya keluar dari sekolah untuk kunjungan ke siswa, saya minta izin dulu bahwa saya akan melakukan kunjungan ke rumah siswa.
Yang kedua yaitu kembali lagi teman saya, kenapa saya meninggalkan kelas ketika itu ya saya harus titipan dengan teman-teman, Iya, betul. tentunya dengan anak-anak juga saya akan libatkan semuanya. Kenapa? Untuk membantu perubahan pada Yudi gitu. Oh iya betul Ibu. Kira-kira nih Bu ya, berapa lama yang waktu yang Ibu perlukan dalam mengatasi permasalahan ini? Sebetulnya tidak bisa ditarget untuk keberhasilannya, tapi saya harus punya komitmen dengan program saya ini untuk membantu anak sukses atau berhasil. Mudah-mudahan 2 atau 3 bulan ke depan saya secara signifikan bertahap untuk melakukan perubahan, memotivasi Yudi. Mudah-mudahan dengan komitmen saya ini bisa ya 2-3 bulan bisa berhasil lah Bu, anak berubah atau pagi hari selalu berangkat dan tidak bolos lagi begitu. Iya Ibu. Lalu apa dukungan yang Ibu berikan kepada Yudi agar Yudi istilahnya semangat belajar lagi ya Bu ya, semangat berangkat sekolah lah Iya, mungkin ya Bu siap. ya. Yang pertama tentunya motivasi, yang kedua mungkin saya memberikan biar Yudi itu percaya diri walaupun di rumah tidak ada orang tua, sama neneknya. Yang satu itu dukungan lah, moral lah. Kadang-kadang saya itu bantu tidak hanya motivasi saya, tapi tentunya dengan hal lain biar Yudi tetap percaya diri, tetap gabung dengan teman-temannya, tetap berangkat pagi. Dan saya tentunya program saya ini tidak hanya sendiri, kadang-kadang saya melibatkan anak-anak Bu. Kenapa? Setiap pagi anak-anak suruh nyamper Yudi. Iya, Setiap iya, jam betul, Ibu, 6.30 biar ada yang bangun ketika neneknya tidak bangun, kan temennya ada yang nyamper Oh gitu Bu. iya betul, iya ya Bu ya. Boleh diutarakan lagi Bu solusinya apa yang lebih spesifik ya Bu ya tentang permasalahan yang Ibu hadapi ini? Mungkin solusi yang lebih spesifik yang saya mau programkan yaitu komunikasi dengan keluarganya, karena ini hubungan dengan keluarganya. Satu permasalahan itu tidak di sekolah saja, yang paling satu itu ya paling masalah yang satu adalah di keluarganya, yaitu komunikasi kurang berjalan dengan lancar. Nanti itu poin satu adalah saya komunikasi dengan keluarganya. Iya Ibu. Di sini juga tentang tanggung jawab ya Bu ya. Nah komitmen apa yang kiranya Ibu akan lakukan dari permasalahan tersebut? Saya punya komitmen akan menyelesaikan permasalahan Yudi ini sampai selesai, sampai Yudi benar-benar berubah 100%. Iya, Siap. mudah-mudahan ya Bu Siap, ya. Rizka. Iya. Lalu kita sudah berbincang-bincang nih Ibu. Iya, Sudah terima kasih, Bu Riz. Gimana Ibu perasaannya Ibu setelah Lega melakukan sekali. ini? Alhamdulillah, saya plong Bu Rizka. Kenapa dari belakangan ini saya merasa unek-unek saya kepada siapa sih saya mau curhat, mau sharing. Ternyata hari ini Bu Rizka bisa menyempatkan waktunya untuk saya, untuk sharing. Bu, terima kasih banyak ya Iya Bu. Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan ya Bu ya, dukungan yang Ibu lakukan, solusi yang telah Ibu solusi yang ada gitu bisa membuat Judi berangkat ya lebih rajin lagi Siap, gitu, Ibu. karena memang hak anak itu ya itu seperti sekolah pun itu hak anak ya Ibu ya, jadi Iya, kita harus tetap menyemangati anak tersebut. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak Bu Rizka telah meluangkan waktu untuk Iya, saya. sama-sama, Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Rizka sudah melakukan coaching. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching Bu Rizka? Sedikit ada rasa deg-degan ya Pak ya, karena diwawancarai Pak. Tentunya Ya. betul lah gitu kan. Kira-kira nih apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Rizka? Oke Bapak, iya alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Pak ya. Di situ saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga saya melakukan coaching sesuai dengan 3 prinsip ya Pak ya. Di situ ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya luar biasa Bu Rizka ini yang tadi saya simak juga. Bu Rizka pada saat coaching saya simak melalui penilaian supervisor, di mana Bu Rizka sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah dari coaching, mulai dari rencana aksinya juga dan tanggung jawabnya. Selain itu juga Bu Rizka sudah sebagai coach ini sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, yaitu sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya, Bu Rizka? Iya Bapak, terima kasih. Dengan cara lebih memahami lagi
potensi alur tirta ya Pak ya, di situ proses alur tirtanya seperti apa, sehingga melakukan coachingnya lebih baik lagi. Ya, luar biasa ya Bu Rizka ya. Semoga kedepannya Bu Rizka melakukan coaching ini agar lebih baik lagi. Semoga coaching hari ini bermanfaat ya untuk Bu Rizka dan saya juga sebagai supervisor. Kedepannya bisa lebih baik lagi ya mungkin ya Bu Rizka ya. Terima kasih Bu Rizka. Iya, sama-sama Bapak.